Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Kesal dengan belum adanya kejelasan terkait persoalan pemasangan kabel sutet yang melalui lahan mereka tanpa sosialisasi. Beberapa pemilik lahan empang yang tergabung dalam Aliansi Petambak Empang Korban Sutet (APEX) Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk protes di beberapa titik lahan mereka yang bertuliskan, "Kami pemilik lahan keberatan atas tidak adanya izin dan kesepakatan pembentangan kabel sutet di atas lahan kami." Minggu 22 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Aksi pemasangan spanduk protes ini merupakan bentuk protes para pemilik lahan yang sampai saat ini belum diberikan solusi atas permasalahan tersebut sejak pertemuan mediasi di tanggal 10 November 2020 di salah satu hotel di Kendari. Hal ini disampaikan oleh Yusuf Buhaira, salah satu pemilik lahan yang juga juru bicara Aliansi Petambak Empang Korban Sutet dalam video amatir yang dikirimkan kepada Sultraline. Ya, hari ini tanggal 22 November 2020, kami berada di lokasi di mana tempat pertama kami temukan orang memasang kabel, menarik kabel sutet, yang mana orang-orang sekelompok orang itu yang mengaku adalah karyawan PT OSS, dan telah dilakukan pertemuan pada tanggal 10 November 2020 di Hotel Claro, di mana atas kesepakatan pada hari itu yang diwakili oleh PT OSS, Bapak Mr. Yin bersama staf dan anggota, dan kami pemilik lahan, yang mana pada pertemuan itu kesepakatan yang kami peroleh belum ada, sehingga untuk sementara kami mengambil keputusan dan kesepakatan bersama bahwa untuk sementara tidak ada kelanjutan pemasangan penarikan kabel sambil menunggu di mana Mr. Yin akan berbicara ke direksi dan akan mengadakan pertemuan kembali. Dan ternyata hasil pertemuan itu yang menyatakan bahwa tidak ada pemasangan kembali, dihentikan sementara, itu dilanggar, dan ini sudah berlangsung berapa kali, termasuk hari ini pada tanggal 20 November kami temukan langsung di lapangan dan disaksikan ini security dan orang-orang yang pemilik lahan, di mana kami mendapatkan mereka melanjutkan pemasangan, yang mana ini merupakan salah satu tindakan melanggar dari pertemuan pada tanggal 10 November kemarin. Pada tanggal 10 November kemarin juga kami mengajukan somasi teguran kepada PT OSS, di mana dalam somasi itu kami beri waktu 5 hari untuk menjawab atas somasi yang kami berikan, atas teguran yang kami berikan secara tertulis, agar mereka menjawab secara tertulis maupun permintaan maaf mereka kepada kami sebagai bentuk kerjasama yang akan kami lakukan untuk kedepannya, dalam artian pertemuan-pertemuan akan berlanjut ke depannya, di mana somasi itu dilanggar juga dan tidak ada kabar dari PT OSS, di mana sehingga hari ini kami melakukan aksi pemasangan baliho sebagai bukti keberatan kami atas proses pemasangan ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Adapun sampai berita ini ditayangkan, tim Sultraline berusaha menghubungi pihak humas PT OSS untuk meminta tanggapan atas persoalan ini, akan tetapi belum mendapatkan jawaban. Berdasarkan penelusuran Sultraline, diketahui PT OSS yang merupakan perusahaan modal asing asal Cina yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe ini, diduga melanggar prosedur yakni pasal 8 ayat 1 poin A, B, C, D, E, dan F, Bab 4 pelaksanaan kegiatan kompensasi bagian ke-1, persiapan pelaksanaan kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 pada pasal 8 ayat 1 poin A mensyaratkan agar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan kompensasi dan melakukan pemasangan jaringan kabel sutet wajib terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik melalui kantor kelurahan atau desa, kecamatan atau kabupaten kota setempat. Dan selanjutnya melaksanakan tahap selanjutnya melalui pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan dan atau tanaman
yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi. Dan selanjutnya melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dokumen, dan selanjutnya mengumumkan hasil verifikasi di kantor kelurahan atau desa atau kecamatan setempat paling lambat 14 hari kerja. Setelah diumumkan, maka selanjutnya pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik mengadakan lembaga penilai kompensasi yang mempunyai klasifikasi di bidang jasa penilaian yang mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mempunyai lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan diusulkan kepada gubernur atau menteri yang akan menetapkan paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima. Apabila lembaga penilai sudah ditetapkan oleh gubernur atau menteri, maka lembaga penilai akan menetapkan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitungan kompensasi, dan hasil penetapan kompensasi inilah yang menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian kompensasi. Dan setelah proses pemberian kompensasi kepada para pemilik lahan, maka pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak melaksanakan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dan atau menebang, memotong atau mencabut tanaman yang berada di bawah ruang bebas tersebut. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraland Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.